Shalom Bapak Ibu. Shalom Jemaat Giamalaer. 1, 2, 3. Shalom Jemaat Giamalaer. Merry Christmas untuk kita semua. Wah, Natal kali ini berbeda ya Bel dari biasanya. Kenapa tuh kok? Biasanya kan tanggal 25 kita ibadahnya secara onsite ya di gereja. Tapi kali ini ibadah di tanggal 25 secara online. Meskipun secara online ngurangin sukacita Natal gak sih kok? Yang pastinya enggak dong. Karena Natal kali ini akan mengadakan acara spesial tentunya. Apa tuh kok? Acara spesialnya yaitu kuis. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar selama live streaming ini berlangsung akan mendapatkan hadiah tentunya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara menyaksikan live streaming Natal kali ini sampai akhir ya. Karena pertanyaan akan ada di akhir video. Are you ready for the Christmas sermon? Selamat menyaksikan! Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun sukacita. Masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun sukacita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana
jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu sang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hari ini gue mau ngajak teman-teman gue, ada Abel, ada Semi, ada Agnes dan juga Rian buat Natalan bareng. Mereka tuh sibuk-sibuk banget, gue juga bingung kenapa mereka banyak banget kegiatannya. Tapi hari ini gue coba untuk rayu mereka buat Natalan bareng. Semoga berhasil. Hari-hari ini sepertinya enak untuk mendengarkan khotbah Giamal ya.
Mana nih belum pernah datang ya? Oh Abel udah dekat nih, akhirnya udah datang dia. Bel, masuk. Nggak kehujanan Bel. Duh, gue lagi nonton TV, ntar ya gue matiin TV-nya. Nah, udah enak ngobrol. Bel, nggak kehujanan. Tadi nih dong, denger nggak ada suara gelunduk nih? Nah, tapi nggak kehujanan ya? Enggak sih. Oh. Dari mana Bel? Dari rumah. Dari rumah. Ya kayaknya udah lama banget ya kalau Indra nggak ngobrol gini sama Abel. Dan ini sebenarnya bukan cuma berdua doang sih, kayaknya modus gue berdua ya. Ben dia ada beberapa teman-teman yang aku undang juga ke rumah sini. Sebenarnya tujuannya pengen undang-undang tuh pengen ngetek tanggal kalian, khususnya tanggal 24 Desember. Aku tuh ngajakin Natalan bareng di Gereja Isa Masih Malaya. Kayaknya bakal di pagi deh. Makanya aku tuh ini kan masih bulan Agustus ya. Kan jadi tag dulu lah aku jadwal kalian gitu. Gimana tanggal 24 pagi jam 7 bisa ngabel bareng sama Semi, nanti bareng sama Agnes, bareng sama Rian juga. Bisa ya? Bisa dong. Aduh. Ini kenapa? Kan udah libur. Koko aja deh ibadah. Ih kok aja? Kan kok tiap minggu juga ibadah. Aku ibadah online aja di rumah. Ih kok kan udah nggak pandemi, bilang masa kok ibadah online terus? Kenapa sih? Aduh, kok Indra ngajakin Natalan lagi? Deket aja enggak. Nanti kalaupun ikut, pasti nanti dicuekin. Terus nanti di sana banyak orang. Nggak mau, takut. Harus nolak nih. Tapi apaan ya? Tanggal 20 masa nggak bisa. Aku udah ini aku cetriannya kalau nggak salah tiketnya udah aku booking nih buat berlima sama Rian tuh. Tantan, Semi kayaknya udah mau datang nih. Semoga kalau Semi bisa, kamu bisa ya. Oke. Sorry. Halo. Hai Sam. Bel. Halo. Aduh. Catatan fisika semua tadinya terus. Sorry baru pulang kampus. Wah, baru selesai rapat. Mana nih? Ada apa? Dulu Sam. Dari kampus. Baru banget pulang. Lagi ada acara hima, rapat. Oh, kau hujanan nggak? Enggak. Oh itu baru hujan, dengar suara hujan. Ya, enggak. Oh berarti nggak hujan. Bel. Sam. Ya aku lagi ngobrol sama Abel jadi gantinya Abel. Sam, aku tuh sebenarnya ngundang kalian kesini ke rumah tuh pengen ngetek tanggal ini kan masih bulan Agustus nih, masih panjang nih. Tanggal 24 tuh aku mau ngajakin kalian Natal di Gereja Malaya. 24 tuh hari Minggu ya teman-teman, itu ya 24. Kita 24 Desember jam 7 pagi. Seperti tahun 2008 yang lalu kita pernah Natalan bareng nih jam 7 pagi. Udah lama nih kita Natalan bareng, masa susah banget ngumpulin kalian nih. Abel nggak mau tuh entah kenapa. Gimana? Saya bisa meren. Siapa tuh saya bisa, Abel jadi bisa juga. Ya Abel ya. Tambah mulai Abel. Gimana ya? Bulan Desember padat banget. Udah libur dong. Desember. Justru kalau bulan memang libur, tapi himalah, rapatlah, persiapan, laporan pertanggungjawaban tahunan, terus ditambah lagi belum project-project menjelang 2024. Masa sih kamu sibuk gitu sih? Padat banget kok, boro-boro kayak datang itu Natal. Ini Ini pulang aja malam terus nih. Belum rapat, belum ngerjain project, belum. Kok Indra, lihat nih agenda Desember udah penuh, udah ada rapat, udah ada project, udah ada LPJ. Padat banget. Udahlah, Natal mah bisa di mana aja. setahun sekali loh sih. Nggak bisa juga tanggal 24. Udah aku ngomongin kemarin gimana? Udah aku udah booking tiket ini. Oh bisa nih udah fix. Iya, udah padat banget nih pokoknya bulan Desember. Ada Cak Mas. Perasaan pintu gua kunci. Nggak sih? Oh, bisa masuk ya? Ada yang bukain. Oh ada yang bukain. Nes duduk Mas. Kehujanan ya?
Iya, toko biasa, beda langit. Iya, anak agensi ini ya. Oh, bukan ya, anak pabrik ya? Bukan pabrik cuy. Mas, Capek banget gue. mau ngomong dulu mau istirahat dulu, Nas? Boleh lah ngomong dulu. Jadi gini, Nas. Gua mau undang kalian ke semua sini dulu, tujuannya satu, yaitu pengen ngajakin kalian Natalan. Ini kan masih bulan Agustus nih. Sengaja nih di jauh-jauh hari gue ngetek waktu kalian. Jadi gereja kita tercinta GMR kan tanggal 24 Natalannya. Oh iya. 24 Desember tuh Minggu ya. Nah aku tuh udah ngetek, aku udah cetak nama Rian terus nih dari sekarang nih. Kan dia Ketua Majelis Umum Koordinator Bidang Iya. gereja kita Natal. Jadi aku udah bilang ke dia, tekin tiket buat kita dong 1, 2, 3, 4 sama Rian berlima. Dia kan nggak perlu tiket dari Rian kan sudah akses tertentu ya. Intinya kita diamankan. Nah aku tuh pengen mastiin nih jadwalnya, karena kemarin kan aku chat kalian tuh suka dibahas-bahas nih. Semi kayaknya ada tuh 2 minggu dibahas-bahas chatku. Lama banget. Iya. Aku lupa masih save nomorku tuh enggak tuh. Aku masih Waduh, simpen cuma biasa, timbun sama cek dari Abel juga sama. Aku chat dibaca doang tapi nggak dibalas, jadi aku sengaja kumpulin kalian di sini. Tapi terus Abel pilih online. Aku juga nggak tahu kenapa dia pengen online terus. Semi nggak tahu dia kuliah di mana, tapi sampai Desember tuh padat banget kuliah dia tuh kayaknya tuh. Bukan kuliah siapa ya? Hima-himana tuh ya. Iya. Nah siapa tahu lu bisa nih Nas. Dia bisa dan tiba Abel tidak bisa, lu bisa kan? Pokoknya nggak bisa janji sih, Indra. Kan kalau kantor kan biasanya kan libur panjang tuh Desember, masa nggak libur sih? Ih, pabrik gua mah minoritas. Jadi kalau Maksudnya gimana? enggak, soalnya kalau misalnya hari yang tidak tanggal merah nggak akan libur. Justru lu masuk ya? Yoi, jadi maksudnya kalau Masa sih? tanggal 2 hari Minggu pasti libur. Cuma kalau misalnya kayak di luar itu weekday susah. Karena ngejar target sih biasa akhir tahun. Lu kerja apa sih Mas? Di garmen biasa. garmen. Gue tuh capek. Suruh dateng Natal, udah tahu kerja lembur, partner nggak ada yang bantuin, emang datang Natal dapat cuan. Gimana sih si Indra? Tapi sih tanggal 24 nggak bisa sih? Nggak bisa ya, soalnya dari kemarin-kemarin tuh gue sibuk mulu buat ini lembur, ngejar target. Lu Rian udah OTW lagi, gue harus ngomong apa ke Rian? Sama klien. Dia udah sengaja kesini buat ngajakin kalian tau. Gue kira kalian bisa, makanya gue pikir ya udah dia datang aja gitu. Masa nggak bisa sih? Lu nggak bisa dulu. Izin dulu ke izin. Abel belum apa itu diam dulu tadi kata kenapa? Udah pada ngobrol. Tapi banget nih Pak. Motor lupa diparkirin kayaknya. Hah? Ngobrol apa nih? Lagi chill aja. Curiga gue. Lagi cair banget suasana nih. Gimana persiapan Natal gereja kita? Ian? Sibuk sih, Secara- tadi gue bahkan pulang habis ini kan Maler, ada mulai event Natal gitu kan, sempat bahas. Mulai debat ide sama Koyes ya kayaknya. Enggak dong, jangan sampai debat. Tuker ide Mas. Pakai uang. Monopoli dong. Parah, mas pakai uang. Lucu ya, udah pelayanan lucu ya. Gini kan, rapi banget hari ini kayaknya. Iya, karena habis khotbah. Nggak mungkin pakai baju. Pas Sutri tadi. Enggak dong. Ada nggak? Belum nikah, Pak. Usia Mas. Parah. Masih lucu. Ya, aduh, gimana ya? Kan gue udah booking tiket dulu. Iya, Ya kan. Ini kan kita di bulan Agustus nih, masih panjang kan, sengaja gue booking dari sekarang karena gue tau lu tentukan jadi ketua tuh di bulan Januari kan. Jadi setelah Natal tahun kemarin langsung gue jadi ketua kan. Jauh ya. Jadi gue yakin lu pasti dapat akses dapat tiket nih, karena dapat tiketnya kan lumayan susah nih Natal karena kan animonya kan ramai sekali ya. Kan gue udah bilang tuh, gue minta 4 tiket kan. Sengaja kan gue tuh buat 1, 2, 3, 4. Kalau lu mah kan secara dapat akses kan. Iya. Dan kayaknya udah dibookingin juga, tapi ternyata Semi nggak bisa kuliah, nggak tahu tuh kuliah mulu. Agnes katanya kerja dia, orang lain libur dia kerja. Abel diem dulu, gua nggak tahu nih. Kayaknya lagi senja banget. Kecewa banget. Gimana kecewanya? Ya kan gue udah sibuk, gue harus kerja. Terus sekarang gue harus nyempetin nyusun pelayanan buat Natal yang terbaik. Ya, tapi teman-teman gue nggak pada ikut semua. Nggak bisa.
Gue juga punya banyak alasan buat bilang nggak bisa. Hargain lah sedikit usaha gue, cuma datang doang gitu. Di effort gue ya kayak gitu aja gitu, nggak asik banget. Padahal lu udah nyiapin ya. Iya. Lu sebagai apa ya? Ketua majelis tadi gue sebutin. Nggak usah sebutin. Malu abah. tapi di tengah sibuk, gue bingung sih kan, makanya gue juga kenapa gue pede ngebooking tiket tuh karena gue kira teman-teman gue ini kan udah lama nggak nonton bareng ya, kayaknya seru nih tahun ini, apalagi kan temanya kan joyful to the world ya, seru banget tuh kayaknya. Gue liat juga kemarin gue liat Cioca latihan tuh udah seru banget pokoknya gitu kan. Ya, gue excited banget nih persiapannya nih, ternyata pada nggak bisa. Lu bantu gue dong meyakinkan mereka biar mereka ikut. Tapi sebenarnya alasannya kenapa gitu nggak bisa ikut gitu? Mau sih kok datang, cuma agenda akhir tahun itu di kampus banyak banget padat, apalagi menjelang project 2024 di kampus. Masalah prioritas nggak sih? Kayak saya sibuk banget kayaknya, bentar lagi Sami nyalonin jadi ketua RT di Waduh, baru lah. Sibuk banget, organisasinya banyak banget kayaknya. Tapi maksudnya orang kerja juga nanti lebih sibuk gitu, maksudnya alasan untuk ya sibuk gitu kan. Uang kan sementara ya nih, kasih tau ya. Uang itu fana. Tapi hidup nggak bisa tanpa uang cuy. Yang gue bingung ya, gue bisa menangkap lah Agnes kerja, Semi kuliah. Gue masih nggak paham Abel nih. Bel, karena dari tadi tiba dia pengen online, terus dia nggak bisa, tapi secara detail tuh nggak nyebutin sebenarnya kenapa sih nggak mau ikut gitu kan, gue bingung. Terus kayaknya nggak tahu sih kalian ngerasa nggak sih, kayaknya 6 bulan terakhir tuh Abel jadi kayak diem banget. Kita kan di gereja kadang suka nongkrong ya di Mang Ade yang biasa lu pesan apa, kupat nggak pakai tahu itu loh. Ya bagaimana? Suka lu kan? Nggak pakai petis tuh. Dua kali udah ketawa-tawa aneh kan? Ketawa aja Bel, bulu hidung. Abel kenapa ya? Maksudnya Bel cerita dong, masa 6 bulan diem aja nggak ada penyebabnya kan, siapa tahu putus cinta ya, atau mungkin lagi mules berat. Masa bocor 6 bulan Pak? Bocor. Kenapa sih Bel cerita dong? Kayaknya 6 bulan nih, malah dulu Abel ceria banget ya. Seperti cari Bel. Kenapa sih Bel cerita dong Bel? Gimana ya kok? Musik sedih ya? Bukannya nggak mau ikut ibadah. Tapi aku tuh ketemu orang gereja tuh nggak serak gitu. Siapa? Gosip nih. Iya, soalnya setiap kali ada orang gereja ketemu aku tuh dicuekin. Hah? Ya gimana nih? Sebagai ketua majelis umum korbit majelis. Ini tanggung jawab bersama. Oke. Dengarkan. Bahkan yang lain tuh diajakin pelayanan gitu, yang sempurna, sedangkan aku diajakin. Masa sih? Ya lu nggak pernah ngajakin Abel? Ya mungkin karena atau jangan kerjaan si Michael nih kayaknya. Minggu si Michael kayaknya dia kayak gitu. Harus ini. Ya kan bagian visitasi ya. Oh, beda dong. Tapi mungkin gue pikir gini ya, karena mungkin dari ya gembala dan ketua-ketua yang lain sebagainya juga kan lebih cenderung melihat pelayan-pelayan yang lebih aktif gitu kan. Sedangkan mungkin kayak jemaat-jemaatnya kayak Abel yang memang berusaha menutup diri, ya kita jadi nggak tahu juga kan sebenarnya potensi di diri mereka itu. Iya, lingkup pun sama kayaknya dong. Kayaknya nggak tahu ada trauma nggak sih gara-gara nggak dipilih itu, kayaknya jadi trauma ya. Iya, aku jadi malas ke gereja sih kok. Jadi kalau bisa ibadah online aja sih. Malah sayang banget, gue tuh pernah dengar Abel tuh nyanyi tuh nadanya bisa sampai di gis. Tinggi banget. Yodra kalah. Jadi, sayang banget ya. Nah, tapi kan kita udah tahu nih Bel, maksudnya gara-gara itu kan. Terus, ya maksudnya kita kan ngomong lagi di forum terbuka nih. Maksudnya kan kita temenan udah lama nih. Sekarang kan jadi kayak susah ngobrol dan sebagainya. Lu mau jujur-jujuran kan? Abel udah jujur nih. Ternyata Abel nggak mau ke gereja gara-gara dia trauma tuh sama di kesampingan lah, dia nggak pernah dipilih pelayanan. Gitu.
Dan kita respect ya Bel udah jujur gitu ya. Kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Lu kerja mulu kenapa sih Nas? Maksudnya lagi maksudnya se-BU itu kah atau Ya bukan kayaknya soal workaholic banget gitu. bukan soal BU-nya sih Indra, tapi kan gereja kan mana peduli sama ekonomi keluarga satu-satu. Nah, Yan. PR beda ya. Satu-satu PR beda mungkin ada lagi. Susah cuy, kalau misalnya nggak kerja bukannya kita gila uang atau gila harta, tapi kan setiap hari kan kita butuh uang buat makan, buat bayar tagihan listrik, air, wifi, konser. Ya terus kalau misalnya nggak kerja, uang dapet dari mana? Ngepet. Kagak ya, masa ngepet? Justru kita harus berserah padanya. Iya. Amin. Iya berserah tapi tanpa usaha juga. Iya sih. Tapi gue ngerti sih, maksudnya gue pun sebenarnya kalau bisa nggak sesibuk itu pelayanan juga, gue akan lebih happy ya. Maksudnya gue bisa bekerja dengan baik, gue juga bisa melayani dengan baik. Ada masanya juga gue bisa berjemaat dengan baik gitu. Selama ini gue selalu pelayanan ya, nggak pernah gitu kayaknya mengingat kapan terakhir kali gue jadi jemaat itu pas Natal. Mungkin sebelum lahir kayaknya gue ikutan Natal di kandungan ibu. 9 bulan gitu. Itu pun mama masih tamborin mas. Lain-lain juga tuh kayaknya. Waduh. Jadi asupan tamborin dalam hari-hari sudah. Tapi ya udahlah gitu. Maksudnya kita juga mengerti lah kan dunia karir juga penting kan. Kita masih hidup di dunia ini. Real lah gitu butuh penghasilan juga. Tapi kayaknya perlu agak di ini deh karena gue pernah pengalaman kerja kayak gitu juga gelap banget sih. Kayak benar-benar duniawi banget itu. Ya nggak sih? Kayaknya kurang ya memang uang kita butuh uang ya, cuma maksudnya diseimbangkan. Kayaknya bisa dan dulu kan juga pelayanan yang bagus banget, ingat nggak? Pas dia main drum, gue banget ya lain. Gue tamborin, dia main betul. Tamborin kan tamborinnya powerful banget. Kerja tuh udah capek, tenaga gue udah habis buat di kantor, jadi nggak ada lagi sisa buat ke gereja. Tapi kan lo punya potensi, bener nggak? Agnes tuh punya potensi. Guru sekolah minggu juga dia dulu aktif banget. Coba balik lagi dong Nas, kayaknya kita perlu nih kembali ke awal lagi sih, ke awal. Saya juga kuliah mulu, mau sampai S3 Sam. Coba dong pandang. Baru juga mulai udah S3. Ya gimana ya kok? Kalau dikatain mau ke ibadah Natal mah pasti mau kok. Cuman masalahnya ada yang nggak suka ya mak? Oh aduh, buat asumsi. Nah tapi masalahnya kan di kampus itu ngejar portofolio gitu kok, lumayan kok kalau ngejar itu tuh dapetnya untung besar kan? Ya itu dia soft skill yang harus dikembangin di kampus, kegiatan-kegiatan kampus yang lain-lain. Makanya menyibukkan diri lah di kampus sampai akhirnya lupa. Karena gue pernah ingat dulu, saya zaman SMA tuh pernah disibuk pelayanan banget. Waktu itu mama cerita ke gue, nilainya turun banget karena waktu itu hampir setiap hari dari. Kita juga nggak pengen kayak gitu kali ya. Gue pikir juga nggak jangan segitunya lah ya. Tapi setidaknya kalau udah sibuk kuliah kan IPK sudah 3,97 nih dengar-dengar. Apalagi coba, bener nggak yang punya IPK 3,99? Pinter banget kayaknya. Gimana Pak? No comment. Tapi ayo dong, itu kan kita udah terbuka gini jadi ceria lagi kan. Jadi nggak, abang tawa dikit dong tuh. Kalau kan bisa sekarang, tadi susah banget mau ketawa-ketawa. Tapi gue tuh ingat banget Koyes tuh pernah ngomong sesuatu sama gue nih. Gue inget lagi nih, Koyes tuh pernah ngomong sesuatu sama gue tentang hal ini. Joy to the World adalah tema Natal kita pada tahun ini. Kesukaan bagi dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ketika Bapak Ibu mendengar tema ini, Bapak Ibu merasa atau Bapak Ibu berpikir, kok sepertinya saya nggak merasakan sukacita ya di Natal ini. Apakah mungkin karena acara yang ditampilkan kurang meriah? Atau mungkin konsumsi dan souvenir yang diberikan kurang mewah? Atau mungkin tidak ada orang yang menyalami Bapak Ibu dan berkata selamat Natal, selamat Happy New Year, Merry Christmas. Bapak Ibu, saudara-saudara,
seringkali kita kehilangan makna Natal karena memaknai Natal secara keliru. Kita kehilangan sukacita karena kita tidak memahami makna Natal yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa makna Natal bagi kita? Sehingga makna Natal itu mendatangkan sukacita bagi kita. Nah, ada satu istilah yang sering kali mungkin muncul di masa-masa Natal. Dan menurut saya istilah itu punya makna yang luar biasa. Istilah itu adalah Immanuel atau Allah beserta dengan kita. Itulah nama yang diberikan kepada bayi Yesus ketika Yesus dilahirkan. Untuk mengingatkan kepada manusia bahwa dia lahir bukan hanya untuk memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang akan datang di kekekalan, tetapi kelahirannya juga memberikan janji yang luar biasa bagi kita selama hidup di dunia ini, yaitu bahwa Allah selalu menyertai kita. Pada dasarnya, Bapak Ibu, kita ini adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang senang berinteraksi. Kita tidak suka berada di dalam situasi sendirian. Kita merasa senang kalau kita pergi bersama-sama. Kita merasa berani kalau kita pergi banyakan. Kita butuh ditemani. Kita butuh ada orang yang mendampingi kita. Dan bukankah ini suatu janji yang indah bahwa bukan hanya manusia yang mendampingi kita, tetapi Tuhan sendiri yang mendampingi kita. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Natal tentang Immanuel. Apa itu Immanuel bagi kita? Yang pertama, Immanuel itu berarti Allah ada di sisi kita. Ketika kita merasa tidak punya teman, ketika kita merasa orang-orang tidak mempedulikan kita, orang-orang mengacuhkan kita, orang-orang cuek dengan kita, ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Dia adalah Allah Immanuel, yang berarti Dia selalu berada di sisi kita. Allah berada di sisi kita menunjukkan bahwa Dia mau peduli dengan kita. Dia mau memahami perasaan kita, kegalauan kita, kesedihan kita. Itulah yang Allah janjikan ketika Ia datang sebagai Allah Immanuel. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini merasa begitu kesepian, merasa tidak ada orang yang peduli dengan Bapak Ibu, ingatlah Dia ada di sisi Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, Allah Immanuel berarti Dia ada di atas kita. Apa tujuannya Allah ada di atas kita? Dia adalah Allah yang selalu bersedia untuk memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang khawatir dengan masa depan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu sibuk mengumpulkan harta, bersusah payah, berjerih lelah untuk memiliki pegangan untuk masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu mengumpulkan sebanyak-banyaknya supaya dapat menghilangkan kekhawatiran tentang apa yang Bapak Ibu butuhkan di masa yang akan datang. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran ternyata tidak menambah satu hasta pun di dalam kehidupan kita. Jika kita hidup di luar berkat daripada Tuhan, maka Tuhan berkata susah payah kita akan menjadi sia-sia. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah Immanuel. Dia ada di atas kita untuk menumpangkan tangan atas kita supaya kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Jangan khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena kita tahu Tuhan memberkati kita.
Kemudian yang ketiga, Allah Immanuel juga berarti bahwa Allah ada di depan kita. Masa depan bagi setiap kita tentunya sesuatu yang gelap, yang tidak dapat kita prediksi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian juga kalau sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Namun Tuhan Yesus sebagai Allah Immanuel ini menunjukkan Dia berjalan di depan kita. Dia sudah tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2024. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan yang berjalan di depan kita itu akan membimbing kita supaya kita mengalami hari depan yang penuh harapan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami Natal adalah representasi kehadiran Allah, penyertaan Allah bagi kita melalui nama yang diberikan kepada bayi Yesus, yaitu Immanuel. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah kita tidak diacuhkan, entah kita tidak dipedulikan orang, entah mungkin pergumulan kita tentang bisnis, tentang usaha, tentang karir sepertinya begitu tidak pasti. Entah mungkin kita mengalami situasi di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Percayalah, karena Dia adalah Allah Immanuel, kita akan dapat melewati semua itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah itu kedengaran gak sih? Kedengaran gak nih? Koyes ngomong apa? Jadi pesan Natal tentang the greatest gift of Christmas itu menurut gue ya kita selalu dikasih kesempatan untuk memulai kembali. Jadi Abel meskipun bantu dong Yan, kasih tahu penjelasan. Nanti lah tahun depan namanya Ketuaran Majelis Utama. Waduh, ngeri. Agnes juga ya udah Nas, maksudnya mau 2024 nih, Iya. kita atur lagi lah supaya minimal bisa tetap ke gereja kan, jadi tetap masih ingat kalau gue tuh Kristen gitu. Iya. Kadang lupa ya kalau Bisa aja kayaknya gue. Aduh, kok resign sih? Kerjaan yang lain. Oh, Rian juga punya ya. Keputusan ekstrim sih. Keputusan tapi kita respect lah kalau siapa tahu dapat pekerjaan lebih baik. Full time gereja. Waduh. Semi, ya Bukan udah. minoritas lagi. Wow. Kita balik kita sama Semi aja ya. Agak berat. Ya Semi, meskipun kuliah, gue tahu berat ya. Dulu zaman dulu juga kita mengalami kuliah sambil pelayanan tuh berat banget dan sebagainya. Apalagi Semi orangnya kan organisasi banget nih. Tapi gereja juga butuh orang-orang SME nih, benar nggak sih? Ya, yang bisa bantu untuk memanage anak-anak muda di gereja. Jadi ya pasti gereja akan senang lah gitu. Ya maksudnya kehidupan kita tidak selalu tentang gereja, benar nggak sih? Iya. Dia punya kehidupan luar, tapi yuk seru loh kita berkomunitas ini kan, seru bersekutu kayak gini. Jadi tanggal 24 ya. Oke, Nah, jadi kita lihat Rian ya mau ambil apa? Musikalisasi puisi. Main tamborin tadi kan. Main tamborin ya. Udah jam berapa nih? Jam 9:30. Kita makan lah ya. Gue udah siapin. Gue udah lapar. Gue udah siapin mie tek-tek yang dok-dok. Baru balik kampus lumayan. Makan. Ayo. Ada minum apa nih? Wah, keren Pak. Wah, seru banget ya kok perayaan Natal tahun ini. Iya dong, tentunya walaupun secara online ya dilaksanainnya. Tapi sukacitaan kita terus mengalir dong. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita mau ngapain sih kok? Nah, saatnya it's time for quiz. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjawab secara cepat dan tepat di kolom komentar akan mendapatkan hadiah Voucher makan sebesar 100.000 untuk 3 orang pemenang saja. Nah, cara menjawabnya Bapak Ibu mencantumkan nama beserta jawabannya ya. Penilaian akan dinilai selama live streaming ini berlangsung. Pertanyaan yang pertama. Apa yang Agnes pakai saat masuk ke dalam rumah Indra? Pertanyaan kedua, berapa banyak tiket yang disiapkan oleh Rian untuk teman-temannya?
Pertanyaan ketiga, apa alasan Abel tidak mau mengikuti perayaan Natal bersama-sama? Nah, itu dia 3 pertanyaan yang Bapak Ibu jawab. Wah, selamat untuk 3 orang pemenang kuis kali ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang memenangkan kuis kali ini akan dihubungi oleh panitia. Kami mewakili gembala, majelis, pelayan, dan panitia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kiranya damai Natal mengalir kepada kita semua. God bless you all.